Timothy Ronald. Lahir pada 22 September 2000 di Tangerang Selatan, Banten, dari keluarga keturunan Tionghoa Indonesia. Sejak kecil, Timothy telah menunjukkan sifat gigih dan haus akan pengetahuan, terutama dalam hal keuangan. Berasal dari keluarga sederhana, Timothy tidak memiliki privilese finansial, namun semangat dan kemauannya untuk belajar dan berkembang justru menjadikannya berbeda dari anak muda pada umumnya. Semasa duduk di bangku SMA, Timothy mulai mencari cara untuk menghasilkan uang sendiri. Ia mencoba berbagai usaha kecil, seperti menjual pomade, sedotan stainless, hingga menjadi joki game Mobile Legends yang saat itu cukup populer. Dari kegiatan tersebut, ia bisa menghasilkan Rp800.000 hingga Rp1.000.000 per bulan, angka yang terbilang besar untuk ukuran remaja. Puncak peralihan hidupnya terjadi ketika ia mulai berinvestasi di pasar saham dan reksadana pada usia 15 tahun. Ia belajar secara otodidak, membaca buku-buku investasi seperti karya Warren Buffett dan Benjamin Graham, serta mengikuti perkembangan pasar modal. Dalam waktu singkat, ia berhasil meraih keuntungan puluhan juta rupiah tiap bulan. Kesuksesan ini tidak lantas membuatnya puas. Timothy justru semakin bersemangat untuk menyebarkan pengetahuan yang ia peroleh kepada generasi muda lain. Menurutnya, literasi keuangan adalah keterampilan hidup penting yang seharusnya diajarkan sejak dini, namun sayangnya tidak banyak diajarkan secara formal di sekolah. Pada usia 19 tahun, Timothy mendirikan platform edukasi finansial bernama Ternak Uang, sebuah startup yang fokus memberikan pelatihan dan edukasi seputar investasi, pengelolaan keuangan pribadi, perencanaan pensiun, hingga strategi bisnis. Melalui Ternak Uang, Timothy mengembangkan komunitas besar yang terdiri dari anak muda dan pekerja usia produktif yang ingin belajar mengatur keuangan mereka. Ia menggunakan pendekatan kekinian, menggabungkan edukasi dengan media sosial dan gaya komunikasi yang santai, ringan, namun tetap syarat nilai edukatif. Melihat tren meningkatnya minat anak muda terhadap aset digital, Timothy mendirikan Akademi Kripto pada akhir tahun 2022. Platform ini berfokus pada edukasi cryptocurrency, blockchain, dan teknologi finansial modern. Ia juga menjadi mitra dari Kalimasada Capital, sebuah venture yang mendukung startup berbasis teknologi dan keuangan. Tak hanya itu, Timothy juga mendirikan Ronald Capital, sebuah family office atau perusahaan pengelola aset keluarga yang mengelola portofolio investasi kripto bernilai ratusan miliar rupiah. Ia telah menjadi salah satu pemain penting dalam ekosistem aset digital di Indonesia, dengan pengaruh yang luas di kalangan investor muda. Di luar dunia investasi dan edukasi, Timothy juga aktif berkiprah di bidang olahraga. Ia merupakan salah satu pemilik tim basket profesional Bumi Borneo Basketball Club yang bermain di liga tertinggi Indonesia, IBL, Indonesian Basketball League. Keterlibatan ini bukan hanya bentuk diversifikasi bisnis, tetapi juga kontribusi terhadap perkembangan olahraga nasional. Salah satu kekuatan utama Timothy adalah kemampuannya membangun personal brand sebagai influencer keuangan di media sosial, terutama di YouTube, di mana ia telah meraih lebih dari 2,1 juta subscribers dan total 270 juta penayangan. Kontennya yang ringan namun edukatif mencakup berbagai topik antara lain. Cara mengelola gaji bulanan, investasi jangka panjang, mengenal kripto dan blockchain, strategi menghindari utang konsumtif, rekomendasi buku dan habit finansial. Gaya bicaranya yang lugas, berapi-api, dan diselingi humor membuatnya mudah dicerna oleh anak muda, sekaligus menjadi jembatan antara dunia keuangan yang kompleks dengan masyarakat awam.
Timothy dikenal sebagai penganut prinsip keuangan konservatif namun adaptif. Ia percaya bahwa pendidikan adalah investasi terbaik, dan bahwa disiplin serta mindset adalah fondasi kekayaan sejati. Beberapa prinsip utamanya antara lain: belajar sejak dini dan berkelanjutan. Investasi jangka panjang, value investing compounding. Diversifikasi aset. Pentingnya dana darurat. Hindari gaya hidup konsumtif cicilan berlebihan. Ia juga aktif mengkampanyekan agar anak muda tidak sekadar mengejar cuan dari kripto atau saham, melainkan benar-benar memahami risiko dan strategi yang tepat dalam mengelola keuangan. Meski banyak dipuji, Timothy juga tak luput dari kritik. Sebagian pihak menilai kontennya terlalu memotivasi dan instan, seolah semua orang bisa cepat kaya hanya dengan menonton video YouTube. Namun, Timothy sendiri kerap menegaskan bahwa kekayaan bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan kerja keras, literasi, dan konsistensi. Ia juga secara terbuka membahas kegagalan dan kesalahan investasi yang pernah ia alami, sebagai bahan pembelajaran bagi audiensnya. Pendekatan ini justru memperkuat kredibilitas dan keaslian dirinya sebagai tokoh publik. Timothy menyatakan bahwa salah satu mimpinya adalah membangun 1.000 sekolah dan pusat edukasi yang fokus pada literasi keuangan dan teknologi. Ia percaya bahwa generasi masa depan Indonesia akan jauh lebih siap bersaing jika mereka dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, digital, dan finansial sejak usia muda. Ia juga terus memperluas jangkauan bisnis dan investasi ke sektor lain, termasuk pendidikan, agritech, properti digital, dan olahraga profesional. Timothy Ronald adalah contoh nyata dari anak muda Indonesia yang berhasil mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Dari menjual pomade dan sedotan, ia bertransformasi menjadi pengusaha muda sukses, investor kripto, pendidik keuangan, dan influencer yang berdampak besar pada generasinya. Lebih dari sekadar mencari kekayaan pribadi, Timothy menunjukkan bahwa berbagi ilmu dan mengedukasi adalah investasi terbaik, yang tak hanya menguntungkan dirinya, tapi juga membawa manfaat luas bagi masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.